warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 4232121001 dari kelas PSPF 23B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum mengenai ikhlas kunci kebahagiaan sejati. Untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ikhlas adalah melakukan sesuatu semata-mata hanya karena Allah tanpa mengharapkan balasan, pujian, ataupun keuntungan duniawi. Ikhlas adalah kunci utama untuk meraih ketenangan hati dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Adapun keutamaan ikhlas, yang pertama adalah amal yang diterima di sisi Allah. Sebesar apapun amal yang dilakukan, jika dilakukan tidak ikhlas, maka tidak akan bernilai di sisi Allah. Sebaliknya, jika amal sekecil apapun amal yang dilakukan, jika dia ikhlas, maka akan bernilai besar di sisi Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah, yang artinya mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus lagi benar. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah dengan ikhlas, tanpa tercampur dengan niat lainnya seperti mendapatkan balasan ataupun pujian ataupun keuntungan duniawi. Allah tidak hanya meminta manusia untuk beribadah, tetapi ikhlas dalam melaksanakannya. Ibadah yang dilakukan tanpa keikhlasan hanya tidak akan bernilai di sisi Allah. Yang kedua adalah hati menjadi tenang. Orang yang ikhlas tidak akan mengharapkan balasan ataupun takut dicela oleh orang lain, sehingga hati mereka menjadi lebih tenang dan bahagia. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Insan ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, yang artinya orang-orang yang berbuat baik berkata, kami memberi makan kepadamu hanya karena mengharapkan ridha Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih darimu. Ayat ini menggambarkan orang-orang yang ikhlas tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Berbuat baik dalam ikhlas akan menghantarkan kita ke ketenangan dan juga keberkahan. Yang ketiga adalah dijauhkan dari sifat riya, di mana orang yang ikhlas akan dijauhkan dari sifat riya atau pamer dalam ibadah yang dapat merusak amal baik.
Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad nomor 23630 yang berbunyi, Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan di antara kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu adalah riya. Dalam hadis ini mengatakan bahwa riya merupakan penyakit hati yang berbahaya. Orang yang riya atau pamer dalam ibadahnya disebut sebagai syirik kecil dikarenakan mereka tidak benar-benar menyembah Allah, tetapi mencari perhatian dalam ibadahnya. Orang yang riya, amal yang dilakukan dengan riya tidak akan diterima di sisi Allah, melainkan akan mendapatkan azab di akhirat. Hadirin sekalian, marilah kita senantiasa melatih diri untuk ikhlas dalam beribadah dan beramal. Jangan sampai amal yang kita lakukan menjadi sia-sia hanya karena manusia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dan bahagia dan menemukan kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.